Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Novita Rahmawati, NIM A210200020. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Pengertian sistem informasi yaitu sebuah hasil dari beberapa proses akuntansi yang di dalamnya terdapat proses penggolongan, pencatatan, peringkasan, beserta penyajian data menggunakan cara-cara tertentu. Hal tersebut terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Manfaat sistem informasi yaitu ada 4. Yang pertama, menyediakan laporan keuangan, yaitu laporan keuangan berisi informasi harta perusahaan, modal, kewajiban atau utang, dan informasi keuntungan atau kerugian perusahaan. Yang kedua, ada dasar pengembalian keputusan, yaitu informasi akuntansi menyediakan data posisi keuangan perusahaan. Manajemen bisa mengelola bisnis dengan melihat data piutang yang harus ditagih, hutang yang harus dibayar, dan hal lain yang memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga, yaitu ada penambahan modal bisnis. Penambahan modal bisnis ini membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Modal bisa diperoleh dari kreditor. Kreditor membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat kinerja perusahaan. Yang keempat, yaitu audit dan pajak. Audit dan pajak yaitu setiap tahun perusahaan diwajibkan untuk menyetor laporan keuangan kepada pemerintah untuk kepentingan pajak. Selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai kebutuhan. Nah, pemakai atau pengguna informasi akuntansi ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu pihak internal dan yang kedua yaitu pihak eksternal. Nah, bedanya apa sih pihak internal dan pihak eksternal itu? Jadi, kalau pihak internal itu adalah orang-orang yang langsung berkaitan dengan perusahaan, sedangkan pihak eksternal itu tidak langsung bekerja atau tidak langsung berkaitan dengan perusahaan. Nah, ini ada contoh pihak internal. Yang pertama yaitu manajer perusahaan, yang kedua kepala bagian akuntansi, yang ketiga yaitu kepala bagian keuangan, dan yang keempat ada karyawan. Nah, bedanya kepala bagian akuntansi dan kepala bagian keuangan di sini yaitu kalau kepala bagian akuntansi atau yang dikenal dengan akuntan untuk mengumpulkan transaksi-transaksi pengelompokan transaksi tersebut dan menjadikan laporan keuangan. Sedangkan kalau kepala bagian keuangan atau yang dikenal dengan finance, ia bertugas untuk mengelola atau mengatur dana perusahaan. Nah, biasanya jika dalam keuangan itu dibagi menjadi 2 kepala bagian seperti ini, ada kepala bagian akuntansi dan ada kepala bagian keuangan itu, biasanya ada di perusahaan-perusahaan besar yang pengelolaan dananya cukup besar. Sedangkan kalau untuk di perusahaan kecil yang pengelolaan dananya tidak terlalu besar, biasanya itu hanya dilakukan oleh 1 orang saja, tidak dibagi 2 seperti ini. Selanjutnya yaitu ada pihak eksternal. Pihak eksternal yang pertama yaitu investor. Investor yaitu orang atau badan yang menyediakan atau menanam modal bagi perusahaan. Yang kedua yaitu kreditor. Kreditor orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok dana dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga yaitu pelanggan. Pelanggan yaitu orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra usaha. Yang keempat ada badan-badan pemerintahan, yaitu instansi keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak. Yang selanjutnya ada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan yaitu peranan informasi akuntansi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan itu memerlukan informasi akuntansi karena seorang pemimpin atau pimpinan itu harus mengetahui keadaan keuangan perusahaannya. Karena seorang pemimpin itu harus mengetahui bagaimana jika perusahaan itu tiba-tiba bangkrut.
Nah, jika pimpinan perusahaan mengetahui keadaan keuangan perusahaannya, ketika perusahaan mengalami kerugian, seorang pimpinan harus mencari strategi atau promosi apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai laba maksimum dan tidak menimbulkan kerugian. Nah, itulah mengapa pimpinan perusahaan memerlukan informasi akuntansi atau harus mengetahui laporan keuangan perusahaannya. Selanjutnya yaitu ada pemilik perusahaan. Pemilik secara langsung menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak 8, maka pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Nah, jadi pemilik perusahaan juga harus mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaannya. Jika perusahaan tersebut rugi, otomatis yang menanggung risikonya yaitu si pemilik perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan harus terus mengawasi keadaan keuangan dari perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada kreditor. Jika perusahaan gagal mencapai tujuan, misalnya dalam hal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, maka kreditor mungkin tidak mendapat pelunasan tagihan tepat waktu atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Nah, kalau misalnya kreditor mengetahui informasi akuntansi atau laporan keuangan perusahaan tersebut, hal-hal tersebut dapat dihindarkan. Kalau misalnya suatu perusahaan tersebut laporan keuangannya sangat buruk, nah, kira-kira kreditor tidak akan meminjamkan dananya, tentunya, karena itu akan sangat berisiko. Tapi jika laporan keuangannya atau keadaan keuangan perusahaan tersebut baik-baik saja, tentunya kreditor akan memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Yang keempat ada pemerintah atau yang terakhir. Pemerintah adalah institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan menyejahterakan masyarakat perlu mendapatkan dana. Sumber dana tersebut berasal dari pajak. Agar pajak dibayar dengan benar oleh perusahaan, sehingga pemerintah memerlukan informasi akuntansi dari perusahaan. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.